Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat kajian Islami yang beriman. Semoga diberi perlindungan dan rezeki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini, kajian story akan menceritakan karomah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid atau lebih dikenal Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah, di desa Sumbergirang Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sedangkan ibunya bernama Raihanah, putri dari Kiai Sidik. Mukti adalah nama kecil Kiai Hamid waktu dulu. Ia adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Raihanah. Mukti kecil bukanlah anak manis yang sehari-harinya diam di rumah, melainkan tumbuh sebagai anak yang lincah dan dekil. Meskipun begitu, Mukti rajin membantu orang tuanya. Mukti juga sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya dan ia merasa senang sekalipun oleh-olehnya sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa masa kecil Mukti bersih dari sifat sombong. Adapun karomah Kiai Hamid Pasuruan yang sering diceritakan para santri-santri di Jawa Timur atau masyarakat sekitarnya kami rangkum sebagai berikut. Membelah diri. Kejadian ini dialami langsung oleh Kiai Masyudi Sanan, Kulon Blitar, bercerita sebelum beliau wafat. Sebelumnya, kisah ini tidak pernah diceritakan ke siapapun. Hal itu atas permintaan Kiai Hamid sendiri ketika masih hidup. Pada awal tahun 80-an Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji. Pada saat sholat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja berkenalan dengan seorang syekh dari Baghdad yang bernama Syekh Hasan. Mengingat keduanya memang alim dan fasih, perkenalan berbincangan menjadi akrab. Pada saat Kiai Masyudi mengenalkan dirinya berasal dari Jawa Timur, Syekh Hasan bertanya, "Apakah Anda kenal dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan?" Kiai Masyudi agak kaget dan balik bertanya, "Beliau itu guru kami yang masyhur kealimannya." "Ya Syekh Hasan, dari mana Anda mengenal Kiai Hamid?" Ternyata jawaban Syekh Hasan lebih mengagetkan lagi. Yang intinya bahwa beliau kenal baik dengan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Sebab sang Kiai selalu hadir pada acara Hail Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Dan tidak hanya itu, saat di Baghdad Kiai Hamid selalu bermalam di rumah Syekh Hasan ini rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas salat Jumat sebelum keduanya berpisah, Syekh Hasan menitipkan salam kepada Kiai Hamid. Yang intinya Syekh Hasan menunggu kedatangan Kiai Hamid pada Hail Syekh Abdul Qadir tahun depan di rumahnya di Baghdad sana. Sesampainya di tanah air, karena amanah titipan salam Syekh Hasan, Kiai Masyudi sowan langsung ke Kiai Hamid. Namun baru sampai di depan rumah, Kiai Hamid langsung keluar mempersilakan Kiai Masyudi masuk, seolah sudah tahu maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Hamid mendahului menyapa dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi, "Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa ya kalau ketemu Syekh Hasan. Salam sudah saya terima. Mohon jangan cerita siapa-siapa." Setelah Kiai Hamid wafat, Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini kepada salah satu menantu Kiai Idris putra Kiai Hamid agar menanyakan langsung ke Kiai Idris Hamid, apakah dulu abahnya setiap tahun selalu pergi ke Baghdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan, bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana, kecuali pada saat melaksanakan haji. Mengungkap kewalian Kiai Muhsin, seseorang bernama Muhsin adalah sopir pribadi seorang bos Bululawang, Malang, Jawa Timur. Suatu hari majikan menyuruh Muhsin untuk membawanya dari Malang ke Pasuruan. Tempat tujuannya di Pasuruan adalah kediaman Kiai yang agung dan dikenal banyak orang. Karena sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai sopir, Muhsin langsung membawanya tanpa pikir panjang. Kiai yang dimaksud adalah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Tiba di Pasuruan setelah 1 jam perjalanan. Karena hanya sebagai sopir, Muhsin tidak berani mendatangi kediaman Kiai Hamid. Namun ketika majikannya masuk, Kiai Hamid menolak sebelum dikawal oleh sopir pribadinya. Mendapat teguran seperti itu, sang majikan keluar dan mempersilakan Muhsin masuk. Majikannya juga memberitahukan bahwa Kiai Hamid tidak akan menerimanya tanpa kedatangan sopir. Muhsin heran dan bergumam sendiri kenapa Kiai Hamid bisa menolak majikannya tanpa dirinya. Ketika Kiai Hamid memasuki aula, beliau mempersilakan mereka berdua dan menyapanya dengan hangat. Di sela-sela perbincangan mereka,
Kiai Hamid bertanya kepada Muhsin amalan yang sering dibaca atau yang menjadi kebiasaan Muhsin. Muhsin menjawab bahwa apa yang dibacanya sama dengan orang pada umumnya. Majikan Muhsin kemudian menanyakan Kiai Hamid tentang penolakannya datang tanpa sopir. Alasan penolakan Kiai Hamid adalah karena sang sopir adalah seorang wali yang kelak memiliki murid ribuan. Mendengar alasan Kiai Hamid, Muhsin tertunduk malu karena merasa bukan wali seperti yang disampaikan Kiai Hamid itu. Majikannya juga kaget mendengar kabar tentang masa depan sopir pribadinya yang diucapkan Kiai Hamid. Hingga kabar tersebut tersebar luas, semakin banyak orang tua yang ingin memodohkan anaknya di Kiai Muhsin. Awalnya, hanya beberapa santri yang mengaji di musola dekat rumah majikannya. Namun sedikit demi sedikit orang yang datang semakin banyak dan pesantren Al-Makbul didirikan di Bululawang, Malang. Hingga kini sudah ada ribuan santri yang belajar dan mondok di pesantren tersebut. Sifat kewalian inilah yang masih ada di tengah-tengah kita. Namun bagi manusia biasa akan sulit melihat kewalian seseorang karena yang tampak biasanya hanya sisi basyariahnya saja. Adapun hanya seorang wali Allah saja yang mengetahui sesama wali lainnya. Masih mengungkap wali Allah, Kiai Hamid juga membongkar wali majdub di Pasar Kendal. Pernah ada tamu dari Kendal sowan di Mbah Hamid Pasuruan. Singkat kata, Mbah Hamid kirim salam kepada Wali Samud yang setiap hari berada di pasar, dan menitipkan salam kepada seseorang yang dianggap orang gila di Kendal dan Semarang. Samud adalah orang yang disangka gila oleh banyak orang. Beliau dulu sering terlihat dari pasar Kaliwungu Kendal dan pasar area Semarang. Wali Samud pergi ke pasar dengan menyamar setiap hari dan bertingkah seperti orang gila. Tapi tak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Kadang dia membantu bongkar muat barang di pasar dan tidak mau dibayar. Tamu itu bertanya-tanya mengapa Mbah Hamid mengirim salam kepada Samud, yang menurutnya dan orang-orang di sekitarnya gila. Tamu itu bertanya, apakah Samud gila Kiai? Kemudian Mbah Hamid menjawab, beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal dan Semarang. Rahmat Allah turun bencana di Tangkis. Itu berkat beliau, sampaikan salamku. Kemudian, setelah si tamu pulang ke Kendal, menunggu keadaan pasar sepi, dihampirinyalah Wali Samud yang dianggap orang gila itu, yang ternyata sohibul wilayah Kendal dan Semarang itu. Assalamualaikum, sapa si tamu. Wali Samud memandang dengan tampang menakutkan layaknya orang gila sungguhan. Kemudian keluarlah seuntai kata dari bibirnya dengan nada sangar. Waalaikumsalam, ada apa? Dengan badan agak gemetar, si tamu memberanikan diri, panjenengan dapat salam dari Mbah Hamid Pasuruan. Assalamualaikum. Tak beberapa lama, Wali Samud berkata, Waalaikumsalam, dan berteriak dengan nada keras, kurang ajar si Hamid. Aku berusaha bersembunyi dari manusia, agar tidak diketahui manusia. Kok malah dibocor-bocorkan? Ya Allah, aku tidak sanggup, kini telah ada yang tahu siapa aku. Aku mau pulang saja, gak sanggup aku hidup di dunia. Kemudian Wali Samud membaca sebuah doa, dan bibirnya mengucap syahadat. Seketika itu, langsung wafatlah Wali Samud di hadapan orang yang diutus Mbah Hamid agar menyampaikan salam. Hanya si tamulah yang meyakini bahwa orang yang dicap sebagai orang gila oleh masyarakat Kendal dan Semarang itu adalah wali besar. Tak satu pun masyarakat yang meyakini bahwa orang yang meninggal di pasar adalah seorang wali. Malah si tamu juga dicap sebagai orang gila oleh orang-orang karena meyakini Samud sebagai wali. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang. Kiai Haji Maimun Zubair adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang. Sebagai ulama, Mbah Mun adalah ulama. Mbah Mun adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Mbah Mun dilahirkan di Karangmangu Sarang hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan meninggal dunia di Mekah tanggal 6 Agustus tahun 2019 dan dimakamkan di Malang. Banyak yang menyatakan Mbah Mun adalah wali. Tapi yang menarik adalah pengakuan Kiai Hamid tentang kewalian Mbah Mun. Ketika Mbah Mun muda pulang kembali ke Rembang dari belajar di Mekah sekitar 1950, para kiai yang sedang berkumpul di rumah Kiai Masum sibuk memuji kehebatan Gus Mun. Hingga Mbah Hamid yang hadir merangkum pujian kepada Gus Mun. Berikut pujian itu, Gus Maimun adalah seorang yang cerdas, alim soli, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, seorang sufi, ahli nahwu, ahli sorof, dan seorang wali dari wali-wali Allah. Mendengar pengakuan tersebut, tokoh yang hadir terkejut karena Gus Mun baru berusia 22 tahun.
Di lain waktu Mbah Hamid juga menegaskan kepada salah satu politisi yang sowan ke Kiai Hamid karena bangkrut setelah keluar partai P3 ke partai yang lain. Ketika politikus itu tiba di kediaman Mbah Mun dan bertemu dengan beliau, Mbah Mun berkata kepadanya, "Awakmu metu teko P3. Entek donyamu, dalam bahasa Indonesia engkau keluar dari P3, abis hartamu." Tak berselang lama kata Mbah Mun ini menjadi kenyataan dalam kehidupan sang tamu. Merasa bingung dengan kondisinya yang berubah drastis, ia lalu sowan ke Mbah Hamid Pasuruan, guna memohon doa dan solusi. Tatkala tiba di kediaman Mbah Hamid, sang tamu langsung disergap pertanyaan oleh Mbah Hamid, "Lapo sampean merene? Kono nang Kiai Maimun, wali nom, atau kenapa kamu kesini?" "Sana, ke Kiai Maimun, wali muda." Kesaksian Mbah Hamid atas kewalian Mbah Mun ini sangat menarik tidak hanya karena paling dahulu di antara kesaksian para ulama yang lain. Tetapi juga menarik dilihat dari sosok Mbah Hamid sendiri yang tersohor sebagai seorang wali. Mbah Hamid adalah seorang wali abdal yang menggantikan posisi wali abdal sebelumnya yaitu Kiai Haji Sahlan Tholib Krian Sidoarjo. Tidak ada yang mengenal wali kecuali wali. Juga, di zaman akhir, lebih banyak wali mastur atau wali yang menyembunyikan jati dirinya daripada wali masyhur atau yang diketahui banyak orang. Kiai Haji Masum Mahfudi Demak. Kiai Haji Masum Mahfudi yang akrab disapa Mbah Masum adalah pendiri Ponpes Fathul Huda. Mbah Masum lahir di Karanggawang tanggal 15 Februari tahun 1929 Masehi. Beliau adalah mursid Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan Mujiz Dalailul Khoirot. Wafat di hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2005. Selama hidupnya Mbah Masum menjalani puasa Dalail Samapi akhir hayatnya. Banyak yang menyatakan Mbah Masum adalah wali karena kemanjuran doanya. Kewaliannya juga pernah dibongkar oleh Kiai Hamid Pasuruan dan disaksikan oleh Kiai Yasin Masyadi, pengasuh Ponpes Al-Huda Wassalam Demak. Suatu saat pada 1970-an, Kiai Yasin muda sowan ke pondok Kiai Hamid di Pasuruan. Mengetahui sang tamu dari Demak, Kiai Hamid menceritakan bahwa di Demak juga ada seorang waliullah. Karena penasaran, Kiai Yasin mendengarkan ucapan Kiai Hamid secara seksama apa yang diucapkan Kiai Hamid. Beliau menyampaikan, di sebelah barat Pasar Buyaran ada jembatan besar, kalau ke utara, ada pesantren yang diasuh seorang wali Allah. Pada akhirnya, Kiai Yasin mengetahui bahwa yang dimaksud Kiai Hamid adalah Kiai Masum Karanggawang Demak. Sebagai manusia biasa, kita tidak mengetahui secara pasti siapa orang yang mempunyai derajat tinggi menjadi wali Allah kecuali Allah berkenan memberi petunjuknya. Lantas bagaimana kita dapat mengerti kehadiran wali Allah jika hanya seorang wali yang mengetahui wali lainnya? Membongkar wali Kiai Haji Muhammadun Kajen Pati. Alkisah awal perkenalan Kiai Muhammadun Kajen dan Kiai Hamid Pasuruan tergolong unik dan cenderung mistis. Suatu ketika, Mbah Abdullah Zain Salam atau sering disebut Mbah Dullah sowan ke Mbah Hamid Pasuruan. Setelah cukup lama dan dirasa sudah tercapai maksud dan hajat, Mbah Dullah kemudian minta pamit untuk pulang. Tiba-tiba Mbah Hamid titip salam buat Kiai Soleh Kajen. Ada sedikit kaget dan keheranan bagi Mbah Dullah lantaran di Kajen selama yang beliau tahu tidak ada orang yang bernama Kiai Soleh. Dengan memberanikan diri, Mbah Dullah kemudian bertanya biar tidak salah dan tidak ragu. "Sepertinya di Kajen tidak ada kiai yang namanya Soleh." "Wonten kiai," jawab Kiai Hamid. Mbah Dullah tetap mencari tahu walaupun sebatas minta ciri-ciri Kiai Soleh. "Orangnya punya ciri-ciri seperti apa?" tanya Mbah Dullah. Dengan hakul yakin, Kiai Hamid berkata bahwa Kiai Soleh kalau setiap salat Jumat selalu di samping kanan mimbar. Mbah Dullah kemudian pulang dari Pasuruan membawa penasaran dan tanda tanya besar siapa sebenarnya sosok yang dikatakan Kiai Hamid itu. Singkat cerita, setelah 1 Jumat 2 Jumat, Mbah Dullah mengamati dan memperhatikan dengan seksama di sisi kanan dari mimbar. Sampai Jumat ketiga, ternyata yang istiqomah di tempat itu adalah Kiai Muhammadun yang juga masih familinya. Tanpa ragu Mbah Dullah sowan ke Kiai Muhammadun sebagai wujud amanat menyampaikan salam dari Mbah Hamid. Setelah saling ngobrol kesana kemari barulah kemudian menyampaikan salam itu. Kiai Muhammadun dengan nada enteng dan menjawabnya bahwa beliau merasa tidak kenal dengan Kiai Hamid. Akhirnya muncullah gagasan Mbah Dullah mengajak Kiai Muhammadun sowan ke Pasuruan. Sungguh aneh dan ajaib, sebelum Mbah Dullah dan Kiai Muhammadun sampai di Pasuruan,
Mbah Hamid sudah mempersiapkan penyambutan yang meriah dan istimewa dengan menggelar karpet merah dari teras rumah sampai gang masuk layaknya penyambutan tamu agung dan istimewa. Santri-santri disuruh berkumpul dan membawa rebana sebagai prosesi penyambutan. Padahal saat itu belum ada teknologi handphone SMS atau telepon. Subhanallah, siapa yang memberitahu Mbah Hamid? Ketika Kiai Muhammadun sudah memasuki gang kompleks pesantren, Mbah Hamid sudah berdiri dengan muka ceria dan berseri-seri sambil tak henti-hentinya mendendangkan tola al-badru sampai menciumi Kiai Muhammadun saking gembira dan takzim. Guru Bangil Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Guru Bangil lahir di Martapura tahun 1913 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang merupakan zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan masih sepupu guru sekumpul. Sahabat karib Kiai Hamid Pasuruan ini wafat di Bangil tanggal 11 September tahun 1989 Masehi. Suatu ketika Kiai Hamid datang ke Masjid Ampel untuk menghadiri Hail Agung Kanjeng Sunan Ampel. Beliau datang bertepatan dengan jamaah asyar di masjid tersebut. Saat itulah Kiai Hamid bertemu dengan Guru Bangil. Setelah lama mengobrol kemudian Kiai Hamid mau pamit untuk pulang. Kiai Syarwani kemudian minta doa kepada Kiai Hamid dan mengatakan kepada orang yang hadir di rumah itu bahwa Kiai Hamid ini adalah seorang wali Allah. Mendengar ucapan tersebut Kiai Hamid membalas, "Yang wali itu ya yang ada di sampingku ini," sambil menunjuk ke Kiai Syarwani atau Guru Bangil, "jadi minta doanya sama beliau saja karena kedua ulama ini saling tawadu," kata Kiai Hamid. Akhirnya salah seorang memberanikan diri menengahi, kalau begitu bergantian saja mendoakan, yang ada di sini ikut mengamini saja, dan akhirnya dua wali itu bersedia berdoa bergantian. Kemudian di tengah perjalanan menuju mobil Kiai Hamid memberitahukan kepada santrinya bahwa Kiai Syarwani bagaikan rumah yang pagarnya terbuka lebar. Santri bertanya, "Apa maksudnya Kiai?" Kiai Hamid kemudian menjelaskan makam derajat Guru Syarwani itu tinggi, tidak mau dikenal orang. Meskipun demikian beliau siap menerima tamu kapan saja. Abah Guru Sekumpul Kalimantan atau Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari atau lebih dikenal Abah Guru Sekumpul adalah salah satu ulama harismatik dari tanah Borneo. Abah Guru Sekumpul lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942, dan wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 di usia ke-63. Guru Sekumpul merupakan putra dari Abdul Ghani bin Abdul Manaf dengan wanita solehah Masliyah binti Haji Mulia. Garis keturunan ayahnya bersambung hingga ke Syekh M. Arsyad Al-Banjari, seorang tokoh sufi kenamaan dari Tanah Banjar. Derajat kewalian Guru Sekumpul sudah diketahui Kiai Hamid sekitar 1965. Saat itu, Abah Guru Sekumpul muda dan pamannya, Syekh Seman Mulia berlayar ke Jawa mencari guru pembimbing rohani. Tempat pertama yang didatangi adalah kota Bangil, Jawa Timur. Keduanya menemui dan meminta saran kepada Al-Alim Al-Alama Syekh Muhammad Syarwani Ardan atau yang dikenal dengan Guru Bangil yang masih sepupu dengan Guru Sekumpul. Setelah bertemu dan menyampaikan maksud kedatangan tersebut, Guru Bangil kemudian memutuskan untuk mengajak sowan ke kediaman Kiai Hamid Pasuruan malam itu juga. Usul ini disetujui Guru Sekumpul dan pamannya. Menggunakan mobil lewat tengah malam baru sampai ke Pasuruan. Mobil langsung menuju rumah Kiai Hamid meski waktu dini hari. Ternyata Kiai Hamid masih belum tidur dan sedang menerima tamu. Saat itu masih cukup banyak tamu sehingga Guru Bangil dan rombongan duduk cukup jauh dari Kiai Hamid. Rombongan disuguhi minuman, usai minum Kiai Hamid berdoa. Kiai Hamid kemudian berdoa. Selesai berdoa Kiai Hamid lalu berdiri dan tiba-tiba mendekati Guru Sekumpul dan menepuk-nepuk bahu beliau sambil berucap, "Gubernur Kalimantan. Gubernur Kalimantan." Ucapan tersebut mengisyaratkan kedudukan Guru Sekumpul sebagai seorang wali agung yang datang dari Kalimantan, suatu penghormatan luar biasa dari seorang wali kepada wali lainnya. Demikianlah beberapa karomah dari Kiai Hamid Pasuruan dari beberapa sumber yang kami dapat. Semoga kita dapat barokahnya, amin amin ya robbal alamin.